Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat datang. Welcome to the podcast of Sahabat Cerdas Indonesia. Mencerdaskan masyarakat dunia. Please give them an applause. First of all, allow me to thanks for this great opportunity. Jadi terima kasih sudah hadir juga pada teman-teman semua di sini yang hadir di sini, baik teman-teman yang menonton di rumah pada podcast Sahabat Cerdas Indonesia kali ini. Sebelum itu jangan lupa untuk comment, like, and share this video, and of course subscribe this channel. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Faris Fauzi. Biasa dipanggil Kak Faris, akan menjadi seorang host pada kesempatan podcast yang luar biasa dengan satu topik. Wah, pasti teman-teman semua di sini penasaran kan? Topik apa sih yang kita bawa kali ini? Karena tema kali ini sangat luar biasa dan kedatangan salah satu guest speaker dari Malaysia. Tepuk tangan dong. Aduh, sepertinya kita udah mau memasuki bulan Ramadan dan saya butuh yang segar-segar. Ada produk apa nih? Don't forget to drink Tin Tea atau Fig Tea. Jadi teh tin dari Jember Tin Garden. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung cek di Instagram, ada Jember Tin Garden, produk-produk banyak sehat gitu. Kemudian di sini Bisa dicampur juga, dengan ini ya. Aduh, di sini juga Madu. Jadi nanti bisa digabungin aja tinnya Dengan tin. dengan madu. Itu lebih akan menyegarkan, menyehatkan, juga memberikan antibodi yang luar biasa buat kita. Mengandung antioksidan yang tinggi ya. Wah, Gus sangat Jadin. ya. So, teman-teman juga bisa membeli atau mengkonsumsi Amarta Madu Plus dari Pondok Pesantren Al-Ghafilin. Dan tentunya banyak banget produk-produk lainnya yang nanti kita akan kenalkan kepada teman-teman. So, untuk itu biar lebih cepat lagi gitu ya kan, pada kesempatan podcast ini tadi kita akan mengenalkan satu topik. What it is? Ada yang tahu? Ya, jadi nanti teman-teman stay tune. Untuk topiknya adalah tentang leadership atau kepemimpinan. Dan dengan hormat kan untuk kami undang, saya tidak sendirian di sini. Tentunya ada yang terhormat Gus Jadin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Gus Jadin? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Karena smart and religious. Ya, luar biasa. So, bersama juga dengan sini kita ada dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu Indah Wahyuni CMA. Dan luar biasa, ini adalah the international guest speaker kita dari Malaysia. Baik, selamat datang. Assalamualaikum Madam Salina. That's all our guest speaker. Dan hari ini kita akan berdiskusi Gus Jadin, Madam, tentang key aspects of effective leadership. Luar biasa. Ya, langsung saja nih, mungkin teman-teman juga yang di sana di rumah yang ingin bertanya apapun itu bisa komen dong di video kita kali ini. Karena nantinya akan ada banyak video-video luar biasa selanjutnya dan bermanfaat tentunya. Amin, amin, rabbal alamin. So, I would like to ask the first question. Baik, pertanyaan pertama dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, menizin Gus Jadin. Menurut Gus Jadin dan juga Madam Salina yang terhormat, apakah arti dari kepemimpinan yang berkualitas baik? In English, in your opinion, Gus Jadin and of course Madam Salina, what does good quality leadership mean? So the first maybe from Gus Jadin dulu. Ya. Jadi kalau menurut saya kepemimpinan itu identik dengan tauladan ya. Tauladan. Kalau kita mau berbicara sebuah kepemimpinan yang baik,
seorang pemimpin itu harus bisa menjadi suri tauladan atau contoh. Untuk itu mutlak dibutuhkan bagi seorang pemimpin, yang pertama dia harus mengenali dirinya sendiri, kesejatian dirinya itu apa. Setelah itu baru dia harus punya sebuah visi dan misi dalam kehidupannya. Karena seorang pemimpin itu adalah bertugas untuk bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang tentunya sesuai dengan pemikirannya atau tujuannya, dan itu kan harus baik. Kenapa saya harus mendahului dengan pemimpin itu harus mengenali kesejatian dirinya yang terhubung dulu dengan Tuhannya. Jadi ibaratnya gini, kalau menurut saya seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mampu menerjemahkan perintah dan titah dari sang penciptanya, sang Khalidnya, sehingga hanya dia punya kesadaran untuk bisa memberikan manfaat, berbuat demi agamanya, demi bangsanya, dan demi orang-orang yang sudah mempercayai dirinya. Jadi orang akan dibawa ke arah yang tidak salah, tapi lebih kepada jalan yang benar. Karena sesuatu yang bersumber dari Tuhan itu pasti akan menjaminkan sebuah jalan yang terbaik, yang penuh dengan kebenaran. Itu hanya bisa memberikan efek bagi kita kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Dan tentunya akan dirasakan bagi masing-masing kita adalah sebuah dampak yang positif. Itu yang kita rasakan. Nah, untuk mencapai itu seorang pemimpin memang harus, satu, dia harus bisa memahami orang-orang yang dia pimpin. Dia tidak boleh bersifat otoriter. Dia harus orang-orang yang ada di sekitarnya dia, orang rakyat yang dia pimpin atau siapapun yang dia pimpin, dia harus bisa merasakan bahwa si pemimpin ini hadir, bagian dari dia. Tidak ada jarak antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya. Jadi orang-orang yang dipimpin itu merasakan kamu bagian dari saya. Nah, sehingga adanya sebuah hubungan yang tidak berjarak ini tadi, yang lebih sifatnya dia lebih mengerti kondisi yang dipimpin, sehingga dia bisa memberikan arahan yang tepat dan memberikan solusi yang tepat bagi orang-orang yang dia pimpin, sambil lalu dia untuk mentransfer apa yang ingin dia capai. Dengan begitu akhirnya dia bisa menggerakkan, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk tidak hanya memahami tapi sekaligus dia bergerak, sekaligus dia itu ada sebuah tindakan. Nah, jadi menjadikan dia itu termotivasi, aku harus begini gitu kan. Nggak cuman diam nggak ngapa-ngapain, tapi lebih kepada sebuah dorongan, motivasinya kuat. Oh iya, aku harus melaksanakan apa yang dia perintahkan. Karena di Indonesia kan ada sebuah kepercayaan di dalamnya. Dan seorang pemimpin juga dia itu harus berpikir bisa mampu untuk bagaimana dia itu membangkitkan skill dari orang-orang yang dipimpin. Artinya dia tidak boleh berpikir sebagai single player. Dia tidak boleh berpikir sebagai super player, tapi harus dia berpikir sebagai coach player. Jadi dia harus bisa melihat nih potensi-potensi yang dipimpin. Oh ini begini, oh ini begini. Jadi dia padukan. Kalau dia maunya bikin single player, akhirnya dia bikin eksis sendiri. Pasti gagal dalam sesuatu yang akan dia pimpin. Meskipun dia orang hebat, meskipun dia seorang player yang hebat, tapi ketika dia di coach, dia akan gagal ketika dia berpikir mindsetnya aku harus tampil sendiri. Nggak boleh. Seorang pemimpin harus bisa mengaktifkan egonya demi orang-orang yang dia pimpin, dan dia bisa mensinergikan dari beberapa potensi-potensi dari orang-orang yang dia pimpin. Karena sebuah kelengkapan tim, perbedaan itu dari sebuah kelengkapan yang harus disinergikan. Kita temukan titik persamaannya, kita capai goalsnya dengan kerjasama dan saling sinergi. Okay, that's great. Masya Allah. Don't forget to say Masya Allah. So that's all about the answer from Gus Cadin. Jadi teman-teman semuanya, sebagai leadership kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, ya kan Gus? Karena ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak bisa memberikan dampak yang baik bagi orang yang kita dipimpin. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Gus Cadin. So, what's your opinion, Madam Salina? Do you agree with Gus Cadin's statement?
Masya Allah. Masya Allah. 110%, and I completely agree with what he said. It's just that what he says, Ya. benar bizingan saya berbicara campur-campur ya. Ya, it's okay. Pak Gus mungkin melihat dari sisi keseluruhannya, Ya. most probably from a leader, mungkin dari gagasan yang mungkin besar, mungkin Yeah. leader of organization Yeah. or country maybe or state. Saya sebagai as an academician, as a mother, most importantly, what I could say about leader or leadership is that to my children, to my students, all of you are leaders. Ya. Saat kamu dilahirkan, leadership itu sudah diberikan. You are well equipped with that. It's just that how to let it out. Ya. Dan orang yang boleh let it out bukan diri kamu. Seperti Bapak Gus cakap, kita tidak mau dibilang shot sendiri kan. Ya. Ada orang-orang sekitar yang harus boleh meneliti, menilai sebagainya. Meskipun begitu, ia harus dididik. Ya. Ia harus dibentuk. Okay. So macam saya setuju, I 110% agree that it has to start from within. That you must know yourself first. You Yeah. must know yourself first. Okay? Kena kenal. Cumanya mungkin untuk mengenal Tuhan itu adalah peranan kita sebagai academician, Ya. sebagai ketua masyarakat dan kawan-kawan yang baik harus memupuk sebegitu. Itu yang pertama. Kalau dari sudut ibu Ya. pun begitu juga. By like us from educators' point of view, that we have to assign. It starts off with assigning them a task, a simple task, and keep on. Don't condemn. Do not condemn them. Oh, apa ini buat ini salah, kamu tak perlu. We don't say that, but we say okay, bagus, mungkin lagi. Keep on motivating. Yeah. It's because it starts from there. Ibaratnya pokok harus disiram, dibaja supayanya dia tumbuh. So kalau kata-kata yang demotivating, kau tidak bagus, kau tak layak jadi ketua, kau tidak pandai uruskan sebagainya, it will dampen their. Okay. Ciri-ciri yang mengenali diri betul, dan kita harus, yang kedua kita harus groom them. Groom them, yeah, with maybe small task. It starts from, saya bercakap from the angle of young generations, yeah. And thirdly, to me, this is the most important thing. Besides the ultimate one is of course your spiritual. Okay, Yes. if you are not able to control yourself, how can you lead and manage others? Isn't it right? Itu yang obviously lah, saya tidak perlu argue. Cuma yang saya rasa seorang ketua juga harus ada interpersonal skill yang bagus. That's right. Ya. Sebab saya selalu menasihati anak-anak murid kita, kerana kita terlalu didedahkan dengan teori-teori barat. Okay, kamu harus lihat orang ini, model ini, model ini. Kadang kita lupa interpersonal skill, leadership interpersonal skill yang bagus sebenarnya adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibarat kita didedahkan dengan all those Aristotle zaman Greek kan. Aristotle punya teori. Kita kalau mau jadi orang yang ketua yang bagus, kita harus ada ethos, pathos, logos. Sedangkan itu semua, model itu semuanya sudah dibentuk, diberi, dicontohi, dipamer oleh Prophet kita sendiri. Okay? Saya setuju, contohnya macam logos, pathos, itu barat. Tapi sebab kita terlalu didedahkan. Oh, kamu harus tiru Aristotle ini. Semua pamer di contoh-contoh itu sudah ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Contohnya berkata pada tempatnya. Kan berkata pada tempatnya. Kalau kamu marah pada benda itu saja. Jangan kamu adukkan dengan perkara lain. And then choose the right words, choose the right tone. Dan interpersonal skill Prophet yang paling bagus adalah tindakannya.
bagaimana dia menyantuni tetamu, bagaimana dia menyantuni istrinya, sahabat-sahabatnya. So itu betul macam Bapak kata, harus dipamerkan. Dia harus jadi role model. Ya. Jadi suri teladan, betul. Jadi interpersonal skill tu semuanya sudah ada pada Prophet Muhammad. Okay, so saya nak rumuskan, sebenarnya ciri-ciri itu semua sebenarnya sudah ada pada kita semua. Cumanya harus digali lagi, kembangkan lagi dengan bantuan kita. Especially kita ini generasi warga. Gen Z ya. So kita harus berhati-hati, kita harus juga bantu generasi alfa sekarang ini, ya, dengan lebihkan lagi bantu mereka untuk menonjolkan yang sisi baik mereka sebagai membangun kembali kesadaran spiritual. Okay, interpersonal kembali kepada yang model yang sebenarnya. Itu interpersonal skill of Prophet Muhammad SAW. Masya Allah, that's great answer from Madam Salina. Dan saya teringat Gus Jadin Madam Salina, Rasulullah SAW memiliki beberapa sifat, that's responsibility, and then trusty, and then discipline, and of course love by the society. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, amanah, jujur, kemudian juga dicintai dan mencintai masyarakat. Tabliknya menyampaikan juga, betul. Cerdas juga, smart kan, religious. Dan itu benar-benar, I think that I got the key of the aspect of leadership. Dan kita perlu memiliki suri tauladan tadi untuk kita bisa memimpin orang lain, mengedukasi, mendidik, dan juga kita juga bisa untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Seperti itu teman-teman yang di rumah. Tapi itu semua nanti syaratnya cuma satu. Apa itu Gus tadi? Bisa dijalankan kalau dia punya rasa kasih sayang yang lebih kepada orang lain. Karena itu mutlak. Ya, lebih kepada saya. Jadi kita melatihnya bisa dengan cara begini. Kadang kan ada nih orang-orang yang di sekitar kita itu sok menjengkelkan kan gitu kan, buat kita pegel gitu, marah gitu ya, angry gitu kan, bisa anak apa. Lah, tapi di saat seperti itulah saatnya latihan yang terbaik. Kita tidak boleh marah ke dia dan kita harus tetap sayang. Itu belajar menyayangi orang yang menjengkelkan. Nah, bisa jadi teman kerja kita suka judesin kita, julid ke kita kan gitu. Tapi kita harus belajar menyayangi dia gitu. Saya punya pengalaman itu. Saya dijulitin orang itu bertahun-tahun ya. Tapi saya cuman gini. Dia yang benci sama saya atau saya akan memfatihai dia. Saya akan membacakan doa terus tiap hari buat dia. Bacakan surat Fatihah sama dia. Mana yang lebih menang? Kebenciannya atau doa saya? Ternyata alhamdulillah doa kita yang dikabulkan. Dan sekarang saya dekat banget sama dia. Dan semuanya menjadi baik. Dan bersinergi menjadi baik. Lah ini. Jadi jangan pernah putus asa tentang sebuah kebaikan yang kita perjuangkan meskipun hari ini kita belum berhasil. Tapi suatu saat Allah akan menunjukkan keberhasilan itu dan semuanya manfaatnya untuk kita, juga anak cucu turun kita juga. Jadi jangan berhenti berbuat baik dan terus bergerak untuk melakukan kebaikan. That's a good quote from Gus Jadin. Jadi buat yang generation, tetaplah berbuat baik untuk dimanapun dan juga kapanpun kalian berada. Oke, lanjut nih. Saya ada beberapa pertanyaan juga. Teman-teman di rumah sudah menitipkan beberapa question for me. Dan pertanyaan yang kedua dalam bahasa Indonesia adalah seperti yang kita ketahui, Gus Jadin dan Madam, Indonesia, especially Jember dan juga Malaysia memiliki berbagai perbedaan, baik dari culture dan academics, kemudian agama. Bagaimana cara seorang pemimpin agar dapat membangun kolaborasi yang seperti Gus Jadin katakan, sinergi yang baik yang bagaimana agar bisa terbangun dari para pemangku kepentingan berbagai stakeholders.
Ingat kita banyak perbedaan, baik dari segi tadi agama, sosial, ekonomi. Yang pertama, maybe Ibu Sally? Bagus. Bagus. Sama dan Salina dulu. Oke, Ibu. Sinergi karena tadi Ibu Ida. kaitannya dengan sinergi mungkin. Sinergi. Ya, sinergi. Sinergi. So Terserah. in English, as we know, Indonesia, especially Jember, and of course Malaysia, have differences in culture, economic, and religion, etc. How can a leader build good collaboration and cooperation between it? And then, how can a leader build it among various stakeholders considering the differences? What's the best strategy? Good question. Thank you. Okay. Okay, Ibu, from Ibu. Madam Ida. Yeah, Mas Faris, I have learned intercultural communication. Okay. Okay, in intercultural communication, this is true, 100% true. What Gus Jadin has said, as well as what Bu Salina said, their leadership is come from us ourselves. Yeah. Okay, we see that Prophet Muhammad is of course the leader that Yeah. we always become the role. Yeah. Role model. We see in Quran that differences is actually rahmah. It's Yes. what you have said, Papa. By these differences, Allah actually create the differences for people to respect each other. Yeah. Right. So through these differences, we see that God is the Almighty. God is the creator of these differences. So we praise God in this case, and that's why we always try to, to go back to God anytime we've got difficulty. As a leader, as you said, we always have challenge, right? We are an agent of challenge, actually. So we always back to God in this case. So we see the differences. As I first say, oh, Malay is this way, Ghanaian is this way, we see British is this way. Okay, even though I learned in Britain at the time, but when I was back, I know that I'm Indonesian, I'm Muslim. I always said I'm Muslim. Always said. They were surprised at the time. Oh, how could you? Because we believe that when we trust ourselves as a, we can give influence as what Gus Jadid said towards other people. Actually, that's the principle of leader. The sensitivity, kepekaan. Okay, through these differences, make us respect others. Yes. Okay, whatever they do, whatever the differences, whatever the culture they have, we need to respect them. No single culture is the best, and no single culture is the worst, because these differences are actually created by God. Talking about diversity, I think that's diversity. So we need to respect them. Good leaders should respect these differences. Yeah. Having good communication, good communication skill. So we see the differences. We see when we work with other people, we see that they are different. Okay, we see somebody is very patient and somebody is very emotional. Somebody could respect other and somebody could understand other. So back to ourselves, I think this is true. What he said. Differences is fine. Differences is actually rahmah. Yeah. That's great answer for Madam Ida. Jadi benar karena Indonesia is famous with Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita satu jua. So the differences is why gitu. Itu tidak apa-apa karena dengan perbedaan kita semua bisa bersatu. And it's our culture, Madam. Dan benar kita harus merespek kepada orang lain, empati and sensitivity, kepekaan terhadap orang lain ketika mungkin apa yang kita pimpin membutuhkan kita, seorang leader lah yang berjuang untuk apa orang yang kita pimpin. Seperti itu. Thank you, Madam. So
I agree with your statement, Madam. So how about Malaysia, Madam Salima? Well, even if we are among Malays, so even if when we are Muslim, we also have different opinions, different ideas. But what makes we agree to that? Because we are humbled, we listen, we become humble. Number one, we be humble, then we respect, then we listen. Yeah. We listen to whatever argument, disagreement, whatnot. So to bridge all the differences, yeah, we have to have those. And number one, the most important person who could harmonize is the leader. So same goes when you're in the family. If your kids are fighting, the role of the leader of the family could be the mom, the mother, or the father, should play the role to harmonize by showing the role model. So you respect. Okay, why are you fighting? And what about you? So there's a negotiation going on there. So again, go back to how Prophet harmonized Ansar and Muhajirin and Ansar. Yeah. Yes. We always. So this is what I agree with Pak Gus said. Instill those. When we instill that enough religious knowledge, enough iman, enough emotional, spiritual quotient, inshallah. Yeah. So any diversity differences can be bridged. Yeah. No matter where you are, even you are Indonesian or Malaysian, or among Malaysian or among your own small community. Okay, yeah, that's great. Masya Allah. Don't forget to Masya Allah. Thank you. Jadi kalau menurut saya gini, persoalan yang pertama harus kita lakukan, terutama ini kan terkait kalau kaitan dengan kebijakan ya, ini berarti peran dari seorang pemimpin. Mutlak pemimpin itu yang pertama dia itu harus siap untuk menanggalkan egonya dulu. Oh benar. Ya, ego pribadi, setelah itu ego kelompok, bisa jadi egonya orang Jember gitu kan, bisa lagi nanti egonya orang Indonesia gitu. Ego-ego itu harus ditaruhkan dulu. Karena ketika kita berpikir kerjasama, kalau masih menonjol ego, ini aku bangsa ini, aku orang ini, komunikasi itu tidak akan tercipta. Karena itu akan terjadi sebuah percikan-percikan yang akhirnya membuat menjadi pecah, menjadi sebuah benturan. Nah, itu semua tergantung ego, dan ego itu hanya seorang pemimpin sebenarnya. Kalau rakyat itu maunya damai-damai saja, dan semua orang itu bisa bekerja sama. Karena apa? Kita diciptakan sebagai makhluk, sebagai manusia, itu adalah representasi dari sifat-sifat Allah. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Itu kan Allah memperkenalkan dirinya lewat makhluknya. Sehingga kita tinggal bagaimana menyesuaikan ritme kehidupan kita dengan ritmenya Allah, ritmenya Tuhan. Di situ nanti akan dengan sendirinya akan tercapai sebuah titik keseimbangan, saling memahami, saling melengkapi, saling empati. Karena kita dari hal yang sama. Makanya saya sama bapak, sama kakek saya cuma dibilang, tugasmu kok umatan wahidah. Jadi mempersatukan umat siapapun umat. Dan dalam hal ini cita-cita terbesar saya, bagaimana umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW semuanya, mau agama apapun, mau dari bangsa apapun, kembali kepada Allah dalam keadaan selamat dunia dan dia bahagia. Itu saja. Karena saya membayangkan ketika umat Kanjeng Nabi selamat, yang paling senang itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah dahulu mencintai kita dan merindukan kita. Sehingga sudah selayaknya wajar ketika kita berupaya dalam kehidupan kita untuk menyenangkan Rasulullah. Dan Rasulullah sangat menyayangi kepada seluruh umatnya, tidak memandang perbedaan apapun. Itu harus kita bangun. Dengan cara apa? Kita kendalikan dulu ego kita. Untuk itu penting memang kecerdasan IQ penting, tapi itu hanya menepati sisi yang tidak 10%. Kecerdasan emosi lebih penting. Kita bisa memahami orang lain dari kecerdasan emosi kita. Tapi ini tidak cukup ketika kita tidak punya kecerdasan spiritual.
Dua kecerdasan ini bisa mampu menghantarkan seseorang berhasil. Cuman dari sisi dia berhasil, terus dia mau kemana? Dia mau larikan keberhasilannya itu untuk misalkan nih, dia ingin bercita-cita menjadi seorang leader, seorang pemimpin, bisa berbekal dari dua ini. Kecerdasan IQ, kecerdasan emosi, bisa. Dia akan bisa mensiasati itu. Ketika dia pada titik dia menjadi seorang pemimpin, ini lari kemana? Ini yang mengendalikan kecerdasan spiritualnya. Kalau dia tidak punya kecerdasan spiritual, yang terjadi kehancuran demi kehancuran. Dia akan terus memuaskan egonya untuk bagaimana dia ingin menguasai semuanya. Nah, itulah ego kalau dituruti, dia ingin menjadi penguasa. Dia akan ingin menguasai semuanya. Dia ingin menjadi Tuhan. Nah, itu sudah ada contohnya Fir'aun. Dan yang terjadi saat ini, peperangan-peperangan yang ada karena semua pemimpin-pemimpin tidak mau berpikir tentang yang lain, dia hanya berpikir tentang dirinya, bagaimana dia bisa menguasai semuanya. Dan semua orang punya keinginan untuk itu. Untuk itu, bagaimana cara mengendalikan? Ya, kita harus punya kecerdasan spiritual, kecerdasan yang terhubung dengan Tuhan kita, dan kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan semuanya yang menggerakkan adalah Tuhan. Jadi dengan kita punya hubungan dan mengenali diri kita kita harus mengenali diri kita dulu nih, baru kita bisa mengenali Tuhan kita. Ketika kita sudah mengenali Tuhan kita, maka kontrol itu akan terjadi dalam diri kita. Kita mau melakukan hal yang salah seperti ada yang diingatkan, nggak boleh gitu. Nah, itu nanti akan terarah. Nah, jadi kalau kecerdasan spiritualnya bagus, orangnya bagus, nah manfaat setelah dia berhasil, dia akan larikan kepada hal yang manfaat. Jadi kecerdasan spiritual ini akan mengarahkan kepada tujuan apa yang ingin dia capai, mau baik atau mau buruk, kan itu aja. Nah, mutlak baik itu, makanya ini yang harus kita bangkitkan kembali, terutama di anak generasi muda sekarang yang sudah tidak begitu mengenali tentang hal-hal itu. Mereka disibukkan dengan banyak hal, TikTok lah, yang ini, yang itu, sehingga dia terlupa bahwa tujuan dia dicipta hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu ada sebuah bentuk pengabdian, penyembahan kita kepada Tuhan kita. Nah, itu akhirnya, padahal dia kan punya waktu nih. Kayak kita main bola 45 kali 45 kali 2 kan gitu kan, 90 menit. Dan dia harus menciptakan gol untuk menang. Sebenarnya kita disibukkan dengan banyak hal sekarang, dan itu by setting, entah itu setting siapa. Yang jelas membuat kita hanya lupa bahwa sebenarnya kita punya kewajiban untuk terus bertobat nih kepada Allah. Rasulullah aja setiap hari bertobat sampai 70 kali. Nah, artinya ketika taubat dan taubatnya itu diterima, semua dosa-dosa kita akan diampuni Allah, dan kita akan kembali dalam keadaan bersih seperti bayi. Dan itu di detik-detik terakhir yang kita harapkan, husnul khotimah. Lah, mohon maaf, iblis dan bala tentaranya hanya menyibukkan kita supaya kita lupa untuk bertobat. Dia kasih kita pekerjaan inilah, dia kasih kita dunia, kita kasih ini, kita kasih HP, kita macam-macam lah, sehingga kita tuh lupa. Karena dia akan putus asa ketika seseorang itu ingat dan saya harus bertobat, karena usaha dia akan sia-sia semua. Dia yang sudah merancang bangun sampai mengarahkan kita mau menjadi jelek, tiba-tiba kita sadar taubat, hanya udah sia-sia usaha dia. Nah, itu sebenarnya yang dia lakukan tuh sebenarnya bukan menyesatkan kita, ya caranya dia mengancam, merayu, tapi intinya dia itu membuat kita terlena dengan hal-hal yang baru yang menyilapkan mata kita. Dunia dengan segala variasinya, mau itu materi, mau itu apapun lah yang menyenangkan hawa nafsu kita, dia sibukkan kita dengan itu, sehingga kita terlupa terhadap tujuan kita, hidup itu apa, gitu kan. Padahal kita itu jelas, kita dicipta untuk akhirat, dunia dicipta untuk kita nggak usah nyari, dunia udah datang sendiri kan gitu. Dan itu selama kita hidup kita akan dijamin oleh Allah tentang sebuah dunia ini. Artinya kita nggak akan pernah kelaparan sebenarnya kan gitu. Nah, cuman Allah menyuruh kita untuk menjemput bagian rezeki yang sudah ditetapkan. Disitulah proses, yang di dalam ada prosesnya. Ketika kita berproses baik, maka Allah akan berikan hadiah lebih. Di samping rezeki kita dapatkan, ampunan dosa-dosanya kita untuk kita Allah berikan, dan juga tambahan pahala untuk kita. Jadi dapat 3 bonus. Makanya Bapak saya bilang, kamu kalau niat kerja, niati
tolabul halal, jangan profit oriented gitu. Nah, dengan begitu kayaknya kamu akan dapat 3 hal itu tadi, kan cuma rezekinya, tapi kamu juga dapat pahalanya, dan kamu dapat tambahan bonus, dosa-dosa kamu dihapuskan pada hari itu. Niatkan karena Allah. Ya, jadi terkait dengan masalah kerja yang bisa dikerjasamakan banyak. Salah satunya ya pertukaran pelajar ya, itu tadi. Sehingga dengan begitu ketika kita saling mengenali, hanya kan tumbuh rasa sebagai bagian dari keluarga. Ketika sebuah keluarga ini merasakan itu, hanya yang tercipta adalah kerjasama yang baik. Tapi kalau kita merasa dengan orang lain yang ada curiga, ntar aku mau ditipu apa nih, mau apa nih, kan gitu. Tapi kalau kita saling mengenal dengan adanya pertukaran pelajar, kita saling mengenal. Sebenarnya kita harus kenal dulu nih, kan gitu. Hanya yang ada dari kita itu tidak saling mengklaim gitu kan. Tapi yang ada, kamu punya apa? Ya nggak punya, aku punya ini, kerjasamakan, disinergikan. Dan itu bisa dalam sebuah bentuk-bentuk program-program kebijakan apapun, bisa secara ekonomi, bisa secara budaya, bisa secara kesenian, pendidikan, macam-macam yang akan bisa kita ciptakan, dan insya Allah itu akan kita wujudkan nantinya gitu kan. Jadi kan cuma hanya dengan masyarakat, dengan seluruh dunia, Jember harus bekerja sama kan gitu. Untuk menciptakan kebaikan bersama harus kita mulai, meskipun dari hal yang kecil-kecil. Nah, jangan kita langsung besar aja. Kita kadang terjebak dengan sesuatu yang besar, tapi kita lupa terhadap hal kecil yang harus kita lakukan gitu loh. Karena semua itu bisa dimulai dari kecil. Yang penting kita mulai dulu dari yang kecil, dan nanti niatkan yang benar, yang tulus, nanti yang kecil ini Allah sendiri akan membesarkan. Saya yakin itu. Jadi intinya mulailah untuk benar-benar berbuat baik, meskipun dengan hal yang kecil-kecil kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan. Nggak kita harus jadi pemimpin dulu, jadi ini dulu, jadi dulu. Apapun lewat yang sekarang kita peran yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya kita kan hanya wayang ya kalau katanya orang Jawa. Kita hanya menjalankan peran sekiranya Allah saja gitu loh. Hari ini kita jadi dosen, besok kita bisa jadi ibu rumah tangga, nanti bisa jadi seorang apa gitu kan. Dari setiap peran-peran itu bagaimana dimaksimalkan, menciptakan sebuah kebaikan. Itu aja menurut saya. Jadi mungkin nanti ketika dia dosen, kebaikannya nanti seperti apa, kalau jadi ibu seperti apa kan gitu. Nah, itu kan punya peran yang berbeda-beda. Nah, kita menjalankan setiap peran ini intinya harus lulus terbaik di hadapan Allah, baru kita akan dikatakan sebagai aktris atau aktor yang terbaik ya. Jadi kita harus menjabat piala citra, tapi dari Allah gitu kan. Kalau kita hanya mengharapkan pandangan dari makhluk, mustahil. Semua orang itu pasti, tidak semua orang bisa pro kepada kita, semua ada pro dan kontra. Tapi fokus kita bagaimana kita tulus dan kita berharap hanya penilaian dari Allah. Ya syukur-syukur kita semaksimal mungkin berbuat, jangan sampai salah dalam bersikap, ya hanya dibaca salah oleh penonton gitu kan. Yang utamanya manusia. Jadi akhlak itu penting. Jadi dan komunikasi itu akan takluk dengan dengan akhlak yang baik gitu. Jadi kalau orang itu punya akhlak yang baik, sekeras apapun seseorang itu akan bisa ditaklukkan dengan akhlak yang baik. Karena itu sumberlah kasih sayang. Karena hubungan kita dengan sesama itu pasti ada hubungan timbal balik ya. Kalau kita positif, dampaknya orang pasti akan timbal baliknya positif ya. Jadi, kalau kita ingin menawarkan sesuatu yang penuh dengan tulus sayang, orang itu akan menangkap rasa kepedulian kita, dia akan menangkap. Tapi kalau dia itu hanya berpura-pura, hanya dia orang juga akan merasakan ini cuma pura-pura doang gitu. Jadi tampilkan kita apa adanya aja. Ya inilah saya, sehingga orang mengerti. Oh, saya mengenali ini dengan potensi ini, sehingga saya harus mengambil manfaatnya dalam bentuk apa. Kalau kita tidak menjadi diri sendiri, orang bingung. Kita mau ngapain sama orang ini? Kadang jadi Superman, suatu saat jadi Batman, suatu saat jadi Joker. Kita bingung nih mau menempatkan diri kita yang mana. Tapi kalau kita tampil apa adanya, orang itu sudah bisa. Oh, aku maunya sama ini. Aku bisa kerja benar. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk dan capek-capek untuk menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, dan jadi diri sendiri tapi tampilkan yang terbaik, yang penuh dengan itu tadi, dengan rahmah itu tadi. Itu makanya nanti akan bisa memberikan dampak yang baik menurut saya, dan sebuah hubungan relationship ya. Gitu. Itu menurut saya. Okay, that's an insightful knowledge from Gus Jadin. Please give applause. Iya, benar banget Gus Jadin. That I got 3 key aspects of effective leadership, that is emotional,
and then spiritual and IQ. Dan itu benar-benar harus kita maksimalkan, tidak hanya untuk satu kecerdasan atau kedua kecerdasan, tapi ketiga-tiganya. And the most important is about the spiritual. Karena tanpa Allah, tanpa Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Dan juga Gus Dadi, Madam, saya juga pernah berpengalaman menjadi ketua panitia, the head of committee and the event. Dan di saat itu saya merasa kurang bisa mengendalikan emosi saat itu. Dan memang ketika saya tidak bisa mengendalikan emosi, anggota-anggota saya benar-benar kucar kacir. Gagal. Dan saya banyak belajar sehingga saya yakin dan saya tiba-tiba tersadar bahwa saya harus memiliki rasa syukur, rasa respect to them, dan bagaimana saya mendidik mereka. Karena ketika saya sudah bisa mengendalikan semua ketiga key aspek itu, maka saya bisa menjalankan kepanitiaan itu dengan baik seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa untuk mengatakan Masya Allah. Masya Allah, that's a good answer from Madam Indah, Madam Salina, and of course Gus Dadi about leadership. So this is last question but not least. I will ask to Madam Salina. So, what do you feel about Jember? Oh, what do I feel? Yeah. It's like my second home. Ibaratnya hatiku sudah terpaut. Okay. Kasih dan cintaku di sini. Tidak ingin pulang jadi. Tapi harus pulang. Nggak punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. And then, why do you feel it's like your home? How about Jember? About the culture, about the society? Kita lah secara general, kalau kita mau belajar meningkatkan ilmu selain daripada education, kerana education itu akan bridge kita dengan pelbagai perkara kan, untuk kita membuat keputusan tentang ekonomi, tentang sains, geografi pun kena education. Dan yang kedua adalah kamu harus mengembara atau berhijrah, supaya kamu dapat belajar mengenali diri, mengenali sekitar, supaya kamu dalam segala manfaat itu kan. Jadinya saya telah merantau. I've been to a few places around the world, but it's always like the Nusantara is obviously will always be in our heart, because we share the same. I would say there are differences, but ultimately we share the same. We have the same root. Yeah. You know, same root, same religion. Culture is not much of a difference. You know, language. It was never a barrier for me. Yeah. You know, if I misunderstood the word, I would have asked. And then it doesn't like, kalau kata saya terjumpa perkataan contohnya, okay, tolak pintu itu. Tolak di sini bermaksud you push, you refuse, you menolak. Sepatutnya tolak pintu is like you dorong atau you dorong sesuatu, push. But it tidak menjadi satu satu isu yang besar sehingga menyebabkan kita boleh bergaduh kan? Tidak. Tapi kenapa saya jatuh cinta dengan Jember? Kerana I'm humbled with the humbleness of the people here. Humble maksudnya dalam pelbagai perkara. Okay. Ingin saya berkongsilah cerita ini ya. Selain daripada yang sangat jelas, saya disantuni. Saya disantuni dengan cukup mewah, budi pekerti, senyuman, makanan, Masya Allah. Sungguh dari segi kesantunannya. Okey, dan yang keduanya saya terharu dengan cara orang yang saya kenal begini, dan orang yang saya juga disantuni dengan orang yang saya tidak kenal. Sebagai contoh, saya ingin pergi ke laundry, basuh baju. Jadi saya bawa baju daripada hostel tu, daripada tempat yang saya tinggal tu, saya bawa knapsack ke university.
So sementara menanti program seterusnya, saya bersama student saya berjalan kaki mau pergi ke laundry. Saya tidak sedar sepanjang saya berjalan, saya tidak perasan yang motor berhenti dan menunduk, kereta laju berhenti, menurunkan cermin dan menunduk pada saya. Sehinggalah saya sampai ke laundry, gadis-gadis di laundry itu sangat menyantuni saya. Dengan hormatnya, cakapnya, bahasanya. So semasa saya mau pulang, dalam perjalanan pulang, student saya cakap, "Ada perasan tak?" Dia kata, "Di sini orang tunduk pada kita." "Iya ke? Cuba dong tengok." "Benar Pak." Baru saya perasan. Saya jalan basikal, saya tidak kenal mereka. Mereka lalu, mereka pelan-pelan kan, sepeda motor ya. Mereka kan tunduk. Masya Allah. Masya Allah. Tetamu sangat menyantuni saya sehingga dilayan seperti raja. Saya bilang, terutamanya kepada, ingin saya rakamkan jutaan terima kasih di sinilah, terutamanya pada Ibu Maria, sangat menyantuni saya. Apa saja yang saya terlepas di mulut saya, dia akan bawa. Madam Maria. Saya juga disantuni sama beliau. Semuanya disantuni. Coach kita bersama ya. Iya, leader kita juga. Iya. Dan sepanjang 10, nanti insyaAllah 10 hari di sini, saya tidak kepingin mau pergi ke tempat-tempat liburan mall. Semuanya saya masuk ke kampung-kampung. Masya Allah, semuanya humble. So jadi di situ untuk kita mengenali diri, seperti kata Pak Mustajab, ya, untuk kita membina diri, sebab dalam diri kita memang ada leadership skill itu, ada leadership quality itu. So macam saya, apa yang sudah saya serap di sini, saya akan bawa pulang dan saya akan bagi tahu anak-anak saya. Hidup dengan humble, buangkan ego, hormat pada orang, jaga bahasamu, jaga akhlakmu. Dan itu semua saya dapat di Jember. Masya Allah. So thank you very much. We are so grateful of you and all of the students, all of the lecturers that coming here in Jember, in the University of Jember with Madam Maria. Thank you very much. We are so happy. Kejadian happy? Wah, sangat Dia juga sangat menyantuni ya, sangat menyantuni. Oke, jadi itu teman-teman, itu adalah pesan-kesan juga bisa kita sampaikan kepada young generation yang sedang menonton di rumah. Tentu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and share this video. Dan jangan lupa untuk subscribe dan channel kita, karena nanti kita akan ada more discussion, more topics, more pertemuan gitu ya yang lebih luar biasa, insya Allah. Okay, that's all. Thank you very much, Madam Indah, Madam Salina, and of course, Kejadin, for your knowledge, for your good insightful. Dan semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Dan kita juga, saya mewakili beberapa rekan-rekan di sini, mohon maaf ketika ada khilaf kata. Dan jangan lupa ada produk Jember Teen Garden, produk dari TPQ Pondok Al-Ghafilin. Silakan bisa langsung dipesan untuk menemani kalian di bulan Ramadan. Happy fasting to all Muslims in the world. Saya boleh pesan nggak? Ya boleh, silakan Kejadian. Ya, jadi mulai saat ini kita harus smart and religious dan membuat kita hidup lebih bahagia. Bahagia aja sekarang. Jadi kalau baik relatif, kita lebih bahagia aja ya. Kita harus ciptakan hidup kita mulai saat ini sampai pun kapan harus lebih bahagia. Luar biasa, terima kasih Gus Jadin membuat closing statement kita yang luar biasa. Untuk teman-teman semua, jangan lupa bahagia dan berbuat kebaikan. So, the podcast of Sahabat Cerdas Indonesia, mencerdaskan masyarakat dunia. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sekelangkong. Terima kasih, thank you very much. See you next time. Alhamdulillah. Monggo kula aturi. Ya.